Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa laqinna idza nasina waruddahu ilaina inda hajatina ilaih. La yanzuru ilal makan wala ilal zaman wala ila. Yang penting dilihat adalah isinya saja, pengamalannya, kelanjutannya. Itu. Jadi ilmu itu innamal ilmu bil amali. Bukan ilmu itu untuk sekedar ditahu saja, tetapi untuk dikerjakan. Al ilmu lil amali. Ilmu itu untuk dipraktikkan. Lebih-lebih yang dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis atau af'alul ulama, qaulul ulama, itu yang kita laksanakan supaya apapun yang tidak sesuai dengan Quran hadis, mari kita kita lanjutkan, kita ganti, kita rubah, kita usahakan supaya kita kembali kepada apa kata Quran dan hadis. Contoh, ini satu dari contoh yang banyak. Ya. Dalam pernikahan saja. Ya, dalam pernikahan. Terkadang banyak tempat kita tidak sesuai dengan Quran maupun hadis. Walaupun terkadang kita mengaku diri muslim hakiki, masih kita terkadang melenceng dengan cara-cara, dengan kaifiat-kaifiat yang sudah mustaqarrah di dalam fikih ataupun dalam Quran maupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seolah-olah ilmu itu laisa lil amali. Padahal al ilmu sawa'un kuna minal Qur'ani wal hadis wa aqwalil ulama lil amali bihi la illa lil ilmi faqat wa innama lil amali lil ilmi wal amali. Lakin ahyanan waqad arafna waqad alimna wa ma na'malu bihi. Terkadang kita tahu tapi tidak kita mengamalkan. Sekarang beralasan, lain sama nujak, lain sama nijak. Sama saja ilmu itu. Bukan lain sama nu, lain sama ni. Kita contohkan saja. Iza ja'akum man tardawna dinahum fazawwijuhu. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, di Bukhari Muslim. Apabila datang orang meminangmu atau meminang anakmu yang kau yakini kelebihannya dalam agama, ada ilmunya dalam agama, atau ada pengamalannya dalam agama, fazawiju, kawinkan dia. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anutan kita, panutan kita, qudwah kita, uswah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Tapi terkadang disinilah tempat kesulitan terkadang itu. Dojulu musyawarah, dojulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diceritakan, hai Abu Bakar, saya tadi malam bermimpi. Ada seorang membawakan saya buayan. Buayan itu giung. Apa bahasa itu ini? Giung itu jalan. Giung situ. Ya kanak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayunan. Ya, gantung teh. Nah, terus Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Isi ganti nyanyi-nyanyi salain no kan ente. Ndak sah. Dirata di janggal, angkat mata, angkat kaken. Dirata di janggal, tapi kandak kado sambal. Ini ngalai. Itu nyanyian kanak sih. Iyo kanak. Pang batik empang pelai bembe dari solah songkang din tahu besok ini. Itu kayak salin-salin itu jarak ni lelah. Olah daun nare beli poteng tu kesuit solah jari dari melong manis lagu pelit
Itu rubah ni arak dek sama sebut tu. Ya, arak uni asli lagu dek sama sebut. Iya sih nyanyi angkan. Naik salin sia salawat. Ya. Nah, gak giung dibawa. Hazihi zaujatuka. Nah, arak dengan datang bibiat jauh giung. Dia katakan, inilah istrimu. Papatah tuhu faiza bihi Aisyatu. Begitu saya buka, tiba-tiba Siti Aisyah ada di sana. Langsung saja, ya Rasulullah, zawajtuka biha. Nin pahaya kan, ndak juluk anak masih kocet. Ada itu aja ya kau ditado. Ndak juluk anak masih kudi, umur 7 tahun. Ndak juluk musyawarah tengah angkat papu baluk juk lain-lain. Lah bu Nabi kan manula. Langsung saya kawinkan engkau dengan dia, tak. Iya, saya mulai turut lagulah. Apa ada pernah seperti itu? Lalu dia perhatikan sekali. Datang dengan mana? Wah, kawin namai. Nah, saya perhatikan sekali. Ya, harapnya enggak sekali jago. Tahu deh. Nah, ini langsung. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW begitu menceritakannya langsung dinikahkan. Anak masih umur 7 tahun. Lalu terperenduh dulu. Orang terperenduh turun dulu. Artinya bukan langsung digaul oleh Nabi, tapi nanti tunggu 2 tahun lagi. Barulah umur 9 tahun baru digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Enggak serta-merta walaupun dia dikawinkan dalam umur 7 tahun Rasulullah tidak. Jadi boleh mengawinkan anak di waktu kecil. Malahan ada suatu hukum yang mungkin tidak pernah dilaksanakan atau mungkin pernah dilaksanakan tapi tidak kita tahu. Bisa wali at-tarafain. Nia wali, nia penerima. Ada itu. Arak sopok dengan misal tiang misalnya. Beri anak yang 2, mama. Okay? Mama A dan B. Dan beri anak 2 mama A dan B. Mama doang. Terus sak sekek beranak mama, sak sekek beranak nina. Kodek-kodek wah anaknya kepelai-lai berjorak-jorak. Ya itu, kan jadi 2 lah. Lalulah boncengan saudara dengan saudara. Nyet, plak. Tertabrak si mobil. Mati 2. Anakan. Mati 2-an. Sak mama nu mati 2. Siapakah walinya sekarang? Cucunya ini, tianglah jadi walinya. Cucu, tiang walinya. Dua-duanya. Itu. Tiang berencana terus. Adik sandak lalu bangkat jauh dengan kanakan ni. Ayo pergi bangkai kan. Sopo pisah pedatu pisah. Adik sandak lalu jok tu lagi. Anu apa namanya? Bangkat jauh dengan. Itu. Nung break dengan anak teteh anak kan. Ding kanggo. Tuh, teteh kambut basah. Anu. Akhirnya dia panggil. Meninggal dunia. Berinisiatiflah si Dato ini untuk mengawinkan anak ini supaya bangkat aman kedua ini dia jauh dengan. Kan begitu. Kadang bangkat dengan jauh dengan. Kawin anak ni datang. Nah, poh kuah, poh labu ni. Nah, kawin kadang ni pas, ya. Saya nikahkan cucu saya dari anak saya yang laki ini dengan cucu saya yang wanita dari anak saya yang laki ini. Saya terima nikahnya untuk dia. Selesai. Dia jadi tukang ijab, kabulnya dia. Ya. Jadi wali dia, jadi pengantin dia, kabul langsung. Saya nikahkan cucu saya yang dari anak saya yang laki ini dan dengan cucu saya yang dari laki ini saya terimakan nikah dengan mahar 10.000. Kemilu-ilu ini. Ya. Dan saya terimakan nikahnya untuk dia. Selesai. Nah balik lemak udah senina sama. Sekarang bagaimana? Unding kanggo sama mati. Masalah dia kanggo bangun bersiap. Lemak lagu sebelik. Nah dia tahu. Saat ini dia kanggo semama dah balik. Oh barang jadi semama dia kanggo tidak bisa. Anta nurut saja. Dengan ini dia tahu sayang diri. Minta mama jangan langsung berkanggo sayang. Makanya ada sebuah hukum
di dalam fikih boleh menolak istri, boleh menolak suami. Okay. Ada hukum boleh menolak suami, boleh menolak istri. Artinya hukum pasakh di sana ada. Dalam fikih ada istilah hukum pasakh. Kita mulai dari yang laki, laki. Istri boleh minta pasah, dibatalkan nikahnya kalau ada terjadi yang akan datang ini, artinya yang saya sebut nanti. Kanggon lalu kuah ampuh kuah aneh dekah kanggo semama ke mana-mana. Itu segi bolehnya. Uliwah lawuk semama ne. Bungkah narak pengupuk apa-apa senun. Boleh. Bisa. Kelanjutannya nanti insyaallah mudah-mudahan saya ingat. Termasuk yang sangat mengamalkannya itu dulu Bapak Maulana Syekh waktu ingin menikahkan antara dua cucu. Umi, karena Umi hanya satu, beliau katakan sami'na wa ata'na kepada ayah beliau. Pokoknya bijak cara adin bau doang bersupuk antara dua cucu Bapak Maulana Syekh. Itulah yang diusahakan oleh Ummunah. Pokoknya apapun dengan yang penting ku mati lek mamiku. Nih, ku milik aku. Nih. Bab Ummunah terus langsung bagaimanapun cara. Bismillah. Arin, bau doang. Alhamdulillah berhasil perjuangan Ummunah untuk menyatukan cucunya Bapak Maulana Syekh. Sayang beribu sayang, yang lain memisahkannya. Bapak Maulana Syekh bercerita di Ma'had Darul Quran wal Hadis waktu itu. Santer senangku, di luah ngeno senangku. 500 hurtah ini. Tidak pernah ada saksi yang begitu banyak, ratusan ribu. Mbe narak dengan bersaksi begitu pernikahan. Cerah ceria Bapak Maulana Syekh, luar biasa. Karena umumnya juga berhasil membantu pekayunan Bapak Maulana Syekh waktu itu. Alhamdulillah dia cerita. Tiba-tiba dipisahkan oleh orang yang mau memisahkan. Menggahnya Bapak Maulana Syekh luar biasa. Dinampakkan jadi Ma'had waktu itu. Sekedar nikah dalam kelanjutan sabaru laun sak juluan samudian deh. Samudian jah baru noja hukum sabaru laun kemudian. Insyaallah yang lanjutan nanti belakangan apa pengamalan-pengamalan yang apa ilmu yang perlu kita amalkan. Nah, itu nanti insyaallah kalau yang ingat